Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Reni Nuraini, senang sekali bisa menyapa Anda tentunya di Bincang Edukasi. Nah, Bincang Edukasi kali ini kita akan membahas tentang pemerataan pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak anak bangsa kita yang belum mendapatkan kesempatan tersebut. Lalu bagaimana pendidikan bisa merata di negara kita? Mari kita simak video berikut ini. Komunitas Sekolah Bersama merupakan komunitas peduli sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Komunitas ini didirikan untuk membantu mereka mengenal dunia pendidikan. Ada beberapa di antara mereka yang tidak bersekolah, namun semangat mereka untuk belajar masih tinggi, terlihat dari kehadiran mereka di dalam kelas. Setiap Sabtu dan Minggu pagi, kelas dipenuhi oleh anak-anak. Di Sekolah Bersama ini, mereka belajar menulis, berhitung, bernyanyi, dan juga bercerita. Tak jarang para pengajar memulai belajar dengan bernyanyi dan bercerita untuk membuat mereka semangat sebelum belajar. Pelatihan kedisiplinan tidak hanya dilakukan dengan cara datang tepat waktu, namun merapikan sandal di dalam rak juga termasuk dalam kategori belajar kedisiplinan. Fasilitas yang ada membantu pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Semua fasilitas sangat membantu, meskipun fasilitas yang ada belum memadai, namun tidak memutuskan semangat pengajar dan anak-anaknya tetap belajar. Kebiasaan berdoa sebelum belajar selalu diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, sambil menanamkan kepada anak nilai-nilai keagamaan. Sekolah ini sudah berdiri selama 4 tahun. Banyak sekali perkembangan dari anak didiknya. Mulai dari mereka yang belum mengenal huruf, kini sudah mulai dapat mengeja huruf. Kegiatan belajar mengajar ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam setiap kali pembelajaran. Kelas dibagi berdasarkan usia dan kemampuan. Ada kelas PAUD, kelas A untuk anak usia kelas 1 sampai 3 tahun dan juga kelas B untuk anak usia kelas 4 sampai 6 tahun. Oke pemirsa, itu tadi tayangan video mengenai komunitas yang luar biasa yang didirikan oleh sosok pemuda yang luar biasa sekali. Assalamualaikum Kak Eci. Oke, apa kabar Kak? Baik Reni. Aduh, senang sekali bisa bertemu dengan Kakak di Bincang Edukasi kali ini. Nah Kak, apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak mendirikan komunitas yang luar biasa itu? Ya, kalau untuk yang melatar belakangi berdirinya namanya Sekolah Bersama pada dasarnya. Jadi Sekolah Bersama ini adalah wujud tanggung jawab dari warga Indonesia yang kita berusaha untuk menuju yang namanya cita-cita kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selain itu juga kita mencoba untuk mewadahi yang namanya kegiatan positif para pemuda Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menggerakkan yang namanya kegiatan di bidang pendidikan itu sendiri. Oke, gitu, Masya Allah. Niat awal yang luar biasa ya Kak ya. Nah, Sekolah Bersama ini sejak kapan Kak berdirinya? Kalau Sekolah Bersama sendiri didirikan dari 12 April 2012. Itu. Oh gitu. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Oh, Iya. Nah tadi kan kita melihat video tayangan tentang komunitas kakak, itu kan ada anak-anak kecil yang sedang belajar di situ ya Kak ya. Nah untuk Sekolah Bersama sendiri, murid-muridnya itu ada kriteria khusus nggak sih Kak? Ya, jadi Sekolah Bersama sendiri, tagline-nya kan sekolah kita untuk semua. Betul. Jadi pada dasarnya Sekolah Bersama sendiri ini adalah wadah siapa aja yang mau belajar di Sekolah Bersama gitu. Dan karena memang dimulainya dari memang anak-anak jalanan, anak-anak pemulung, jadi saat ini untuk murid-murid Sekolah Bersama sendiri dari umur PAUD sampai umur SD gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan siapa aja yang mau belajar di Sekolah Bersama gitu. Sekalipun itu ibu-ibu atau memang anak muda yang mau belajar tentang pendidikan, itu boleh siapa aja. Oh gitu, Berarti siapa saja yang ingin belajar boleh bergabung di situ. Nah kalau kayak gitu pelajaran apa aja Kak yang disampaikan? Ya, karena memang kita dari peserta didiknya itu ada anak-anak jalanan, anak-anak pemulung, jadi kita untuk yang disampaikan adalah salah satunya yaitu pertama kita tentang moral gitu, tentang kasih sayang gitu. Dan selanjutnya kita mengarah kepada pendidikan agama dan pendidikan akademik yang diantaranya yaitu baca, tulis, dan hitung. Oh gitu. Ya. Nah itu yang ngajar di situ itu siapa aja Kak?
Kalau untuk saat ini pengajarnya itu rata-rata dari teman-teman pemuda gitu, dari teman-teman mahasiswa, ada juga yang teman-teman yang memang sudah bekerja, yang memang meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak didik di sekolah bersama, yang sampai saat ini memang pengajar di sekolah bersama sendiri itu non-profit. Itu Non-profit ya. Nah, mengenai non-profit nih Kak ya, kan banyak orang yang kadang ya ini kan nggak dibayar, ngapain aku ke situ gitu loh, ngapain aku susah payah ngajar di situ. Nah, bagaimana cara Kak Ici sendiri memotivasi mereka Kak? Ya, kalau untuk memotivasi sendiri kita ada kegiatan evaluasi rutin dan sharing motivasi untuk para volunteer gitu. Yang memang kita tekankan yang namanya menjadi seorang volunteer itu yang harus ditekankan yaitu tentang istiqomah. Istiqomah yaitu tentang konsisten, di mana yang namanya perjalanan manis, perjalanan pahit itu harus dijalankan gitu. Di mana yang namanya bekerja profesional, bekerja dengan orang yang tidak disukai, dengan pekerjaan yang tidak disukai itu harus tetap dijalankan gitu. Jadi kita mengajak teman-teman volunteer untuk tetap memegang namanya satu istiqomah itu sendiri. Oke, begitu. Kalau metode atau sistem pembelajaran yang di sekolah bersama yang diterapkan itu seperti apa Kak? Nah, kalau untuk metodenya sendiri kita menggunakan metode yang fun edukasi gitu. Jadi di mana yang namanya kita belajar ya memang pengajarnya itu happy, adik-adiknya juga happy gitu. Jadi kita benar-benar mengajak adik-adik ini untuk belajarnya itu tidak terbebani, tapi memang benar-benar yang belajar itu asik, menyenangkan, seperti itu. Oke, semakin menarik sekali ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kita setelah ini akan menghadirkan sosok narasumber yang luar biasa pula. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Edukasi. Apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang digulung kertas dan ujungnya diberi filter. Satu batang rokok mengandung 15 macam racun. Inilah contoh ke-15 macam racun yang terkandung di dalam rokok. Dari ke-15 macam racun ini, rokok dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker ginjal, kanker mulut, dan yang paling parah adalah serangan jantung. Perokok dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah aktif dan yang kedua adalah pasif. Perokok aktif adalah orang yang secara langsung menghisap rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak sengaja menghisap asap rokok. Indonesia adalah negara kelima yang mengkonsumsi tembakau tertinggi di dunia dengan jumlah 190.000 ton pada tahun 2011. Dari data tersebut dipastikan perokok di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 23% dan meningkat pada tahun 2012, 2013, 2014 mencapai angka 35%. Dari tingginya perokok di Indonesia, Kementerian Kesehatan mendata jumlah korban meninggal akibat rokok. Pada tahun 2011 mencapai angka 293.000 jiwa dan pada tahun 2012 329.000 jiwa, 2013 405.000 jiwa dan pada tahun 2014 458.000 jiwa. Jadi bisa dipastikan korban akibat rokok bukannya berkurang malah meningkat. Jadi matikan rokok sebelum orang lain mati. Oke pemirsa, kembali lagi di Bincang Edukasi. Nah, narasumber kita yang kedua kali ini tentunya tidak kalah seru dan kalah luar biasanya dari narasumber kita sebelumnya. Sebelum kita berkenalan dan berbincang dengan beliau, kita simak tayangan video berikut ini. Sekolah Master adalah sekolah gratis yang berada di Terminal Terpadu Depok, Jalan Margonda Raya nomor 58, Kota Depok, Jawa Barat. Jika kita mendengar namanya, bayangan kita akan tertuju kepada sekolah yang elit, mewah, dengan berbagai fasilitas yang memadai dan biaya yang mahal. Namun berbeda dengan sekolah master satu ini. Sekolah yang sederhana dengan ruangan kelas dari kontainer-kontainer bekas yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat untuk belajar.
berangkat dari keprihatinan. Berangkat juga dari emperan Masjid Terminal, Nur Rahim dan remaja masjid saat itu menginisiasi mendirikan sekolah alternatif untuk anak-anak duafa yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Nur Rahim dan para relawan mendirikan sekolah alternatif yang diperuntukkan khusus anak-anak yang membutuhkan, khususnya anak-anak duafa, anak-anak kebutuhan khusus, pengamen, pengasong, pemulung, dan juga anak-anak yang berhubungan dengan hukum. Dirintis sejak tahun 2000, saat ini sekolah master memiliki kurang lebih 1.400 murid, dari murid sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Kontainer-kontainer bekas ini merupakan sebuah rumah, sekolah, tempat bermain, dan tempat singgah bagi anak-anak marginal dan masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar Terminal Depok. Oke pemirsa, telah hadir narasumber kedua kita. Beliau adalah founder dari Sekolah Master. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Tadi kan kita udah ngobrol sama Kak Eci, founder dari Sekolah Bersama. Nah, saya pengen tahu Pak, tadi kan kalau Sekolah Bersama itu fokus pada pendidikan anak jalanan. Nah, kalau Sekolah Master itu bagaimana Pak? Kalau di sekolah master kita fokus di 5 klaster anak ya. Ya, ada anak jalanan, anak terlantar, anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak cacat, dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oh begitu. Iya. Oh jadi tidak fokus pada pendidikan sekolah anak jalanan saja ya Pak ya? Ya, jadi Oke. mereka yang pemenuhan dasar kebutuhannya tidak terpenuhi, salah satunya pendidikan. Tidak bisa mengakses pendidikan, yang punya masalah dan problem pendidikan. Oh gitu. Ya, cuma fokusnya masyarakat marginal juga. Oh gitu. Baik. Nah apa sih Bapak yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak punya ide untuk mendirikan sekolah yang luar biasa ini? Sekolah master ini kan kebetulan di Depok ya berdirinya. Jadi Depok pada saat itu kota yang mencanangkan, yang memproklamirkan dirinya bahwa visi misi kota Depok adalah kota pendidikan. Kota pendidikan, kota perdagangan, kota jasa, dan kota pemukiman yang nuansanya religi. Dan kita lihat perguruan tinggi megah banyak di situ. Salah satunya ada UI. Tapi di sisi lain banyak anak-anak usia sekolah yang nggak bisa sekolah dan putus sekolah itu cukup banyak gitu. Hampir setiap kelurahan itu data dari BPS sendiri itu angka putus sekolah yang nggak bisa melanjutkan SMP itu hampir sampai 600 per kelurahan. Per kelurahan. Nah itu jadi berangkat dari keprihatinan itulah kami bersama teman-teman remaja masjid menginisiasi, menggagas adanya sekolah alternatif untuk masyarakat marginal. Jadi untuk anak-anak ya pengamen, pengasong, pemulung gitu awalnya seperti itu. Jadi berangkat dari keprihatinan inilah kami menggagas dan melayani yang tidak terlayani dalam hal pendidikan. Kenapa dibilang sekolah master? Memang rahim kegiatan kami dari emperan Masjid Terminal. Jadi nama ini, brand ini anak-anak itu sendiri yang kasih nama. Mereka yang mengusulkan, kakak kalau bisa sekolah ini dikasih nama SMI. Apa itu nak? Sekolah Master Indonesia katanya. Wis. Gitu. Jadi mereka yang kasih nama. Oh gitu. Nah, tapi kita bernaung di bawah PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insan Mandiri. Dan ada yayasannya juga, Bina Insan Mandiri. Cuma memang selain sekolah kita kan ada pembelajaran life skill yang lain gitu kan. Oh gitu. Iya. Berarti nama master itu kepanjangan dari Masjid Terminal Iya, gitu ya Pak? betul. Karena memang rahim kegiatan kita di emperan masjid. Awalnya di kios-kios yang saya punya, cuman nggak nampung karena anak-anaknya kan cukup antusias banyak sekali. Sekarang aja sudah hampir 3.000 yang di situ. Makanya kita punya cabang di beberapa titik-titik Oke itu. baik Pak. Nah sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah master itu seperti apa? Di situ penerapannya itu di pendidikan karakter, entrepreneur dan kewirausahaan. Entrepreneur itu dalam arti bagaimana kita menyiapkan tenaga-tenaga anak-anak ini supaya dia punya life skill, punya daya saing baik di dunia kerja maupun di wirausaha. Jadi pendidikannya berbasis karakter, leadership dan entrepreneurnya yang kita fokuskan di situ. Jadi itu gitu. yang diutamakan. Nah, apakah ada kerjasama dari komunitas lain atau lembaga lain, Pak? Ada, jadi kita punya beberapa mitra dan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan juga seperti
dengan sekolah bersama, teman-teman itu kan bikin kegiatan pendidikan di titik-titik mereka masing-masing tuh. Cuman mereka kesulitan untuk ikut ujian bersamaan. Oh gitu. Jadi kita kan ada sekolah yang induk ke sekolah negeri, ada yang paket gitu kan. Jadi ada rumah tahfiz, ada homeschooling, ada sekolah alam, ada lembaga bimbel-bimbel dan sekolah-sekolah komunitas. Itu mitra kami hampir 30 sejabotabek. Selain yang punya master sendiri ada 20 sekolah, kita punya 3 pondok pesantren, ada 5 rumah tahfiz. Itu kita bermitra dengan teman-teman yang memang kesulitan. Kebetulan kan kita untuk percontohan nasional ya. Jadi kita mengawali untuk SMP SMA terbuka, kita menginisiasi adanya Wajar Dikdas 12 tahun. Pada saat 15 tahun yang lalu kita ingin bukan hanya warga belajar kita, anak Indonesia itu cuma wajarnya itu wajib belajarnya cuma 9 tahun lulus SMP. Tapi kenapa kita tidak berani sampai SMA? Karena kemajuan satu bangsa itu dilihat dari bagaimana pendidikan warga negaranya dan cita-cita warga negaranya. Anak-anak ini punya visi kedepannya seperti apa. Jadi pendidikannya harus tinggi, minimal SMA itu minimal sekali gitu. Oke, baik Pak. Nah, mengenai tadi kan ada kerjasama dengan sekolah bersama. Nah, Kak Eci, kerjasama antara sekolah bersama sama Master Depok itu bentuknya seperti apa? Ya, jadi yang tadi Pak Rohim sampaikan, jadi memang kita kadang kesusahan untuk yang namanya ujian yang namanya ujian paket gitu. Nah, di situ kita namanya sekolah master salah satu solusi untuk yang namanya kita ikut yang namanya ujian sekolah paket gitu. Di tahun ini kita mengikuti yang namanya 4 anak ikut di sekolah kejar paket A gitu. Jadi kita kerjasama dengan sekolah master dan itu alhamdulillah sekali gitu. Jadi salah satu solusi juga buat kita kayak gitu. Iya. Nah, sekolah master ini memberi bantuan atau kerjasama berupa apa sih Kak? Ya, jadi ya bantuan dan kerjasamanya itu ya itu tadi kita diberi jalan untuk mengikuti yang namanya ujian kejar paket gitu, karena kita memang belum bisa memfasilitasi yang namanya ujian paket itu, makanya kita ikut yang namanya di program yang dicanangkan oleh master gitu. Jadi PKBM, program PKBM itu. Berarti master itu benar-benar memfasilitasi Ya, sangat. anak-anak untuk ikut sekolah paket begitu. Ya. Oke, baik pemirsa, semakin menarik saja perbincangan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Bincang Edukasi. Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia ini memiliki banyak keunikan. Di masa ini, kecintaan kita terhadap Indonesia semakin luntur. Inilah hal yang akan membuatmu bangga menjadi warga negara Indonesia. Monumen Buddha terbesar dunia adalah Candi Borobudur. Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan tinggi 42 meter dan panjang relief lebih dari 1000 meter. Indonesia memiliki spesies ikan hiu terbanyak di dunia, yaitu sekitar 150 spesies. Negara ini mempunyai hutan tropis terbesar di dunia. Sering juga disebut sebagai paru-parunya dunia. Indonesia mempunyai pertambangan emas besar. Pertambangan ini telah menghasilkan jutaan ton tembaga dan emas. Bangga dengan Indonesia.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Reni Nuraini tentunya di Bincang Edukasi. Nah, semakin seru saja ya perbincangan kita kali ini. Nah, upaya apa saja sih Pak yang dilakukan dari sekolah master sendiri untuk membuat sekolah itu semakin maju gitu? Jadi kita membuka diri untuk membangun kemitraan dengan para praktisi akademisi kalangan perguruan tinggi dan kalangan profesional dan dengan dinas-dinas terkait, baik dinas pendidikan, dinas kesehatan. Jadi kalau kita ngomongin anak-anak kan pasti banyak yang kita bicarakan tentang hak-hak pendidikannya, kesehatannya, hak-hak sipil. Jadi kita harus menjalin kemitraan dengan semua pihak. Dan alhamdulillah bahwa master ini sudah menjadi laboratorium kehidupan. Setiap perguruan tinggi baik dalam negeri luar negeri itu mereka program-program pengabdian masyarakat untuk mahasiswa dan dosen itu di situ bikin proyek-proyek dari mulai penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Itu banyak di situ. Belum program-program CSR dari beberapa perusahaan luar negeri juga banyak. Sehingga master ini sudah banyak mitra di mana anak-anak kami yang kita kader untuk memperbaiki manajemen master ke depan, kita melayani yang tidak terlayani dari mulai usia anak-anak sampai yang punya anak. Bahkan master sudah menjadi konsultan juga. Koncone wong pada kesulitan dari urusan alam rahim sampai alam barzah. Artinya ini sesuatu hal yang cukup berat sehingga kita harus banyak yang dikerjasamakan gitu dengan semua pihak. Dan alhamdulillah banyak setiap tahun anak-anak master dapat beasiswa perguruan tinggi favorit. Salah satunya di UIN dan UI, UGM itu banyak. Dan kita sudah kirim ke luar negeri. Itu kita membangun jaringan. Jadi kita 3 tahapan orang menuju sukses. Untuk menuju sukses ada 3 tahapan. Pertama tahan intimidasi, prestasi dan silaturahmi. Nah, itu pendekatannya seperti itu. Jadi musuh 1 kebanyakan, tapi saudara harus betul-betul dari semua kalangan gitu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan komunitas sekolah bersama nih Kak? Ya, kalau dari sekolah bersama sendiri untuk mempertahankan yang namanya komunitas, kita sering mengadakan yang namanya evaluasi dan sharing motivasi, dan kita juga tidak bosan-bosan yang namanya mencari ilmu keluar komunitas. Salah satunya ya tadi ke master kita mengerjakan kerja sama juga dengan yang namanya master, dengan yang namanya sekolah paket gitu. Dan untuk adik-adiknya sendiri kita bagaimana caranya yang namanya membuat mereka itu seperti yang namanya anak kita sendiri, adik kita sendiri, saudara kita sendiri gitu. Jadi kita menciptakan satu keluarga yang namanya keluarga besar yang di dalamnya itu sekolah bersama itu sendiri. Gitu ya. Harapan kedepannya nih Kak buat komunitas sekolah bersama? Ya, kalau untuk harapan kedepannya, jadi untuk para pemuda dapat yang namanya di sekolah bersama ini menjadi satu wadah positif kegiatan para pemuda gitu untuk kedepannya. Nah, kalau untuk harapan ke adik-adik sekolah bersama sendiri, anak-anak yang namanya sekolah bersama menjadi yang namanya sosok generasi yang bisa meneruskan cita-cita bangsa gitu. Dan kita sekolah bersama sendiri bisa membranding yang namanya anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, masyarakat marginal itu ya bukan yang namanya suatu maaf dalam tanda kutip sampah, tapi yang namanya anak-anak masyarakat marginal ini adalah satu sosok yang memang bisa menginspirasi dari untuk yang namanya masyarakat luas. Gitu. Oke, baik Pak Rohim. Ada pesan khusus nggak buat anak-anak bangsa kita yang saat ini mungkin lagi menonton tayangan TV Edukasi? Ya, setiap kita punya tanggung jawab. Jadi para orang-orang kita yang merasa orang-orang terdidik, tugas mereka adalah bagaimana bisa mendidik, bisa berbagi ilmu. Jadi kita menjadi orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita harus bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini sekecil apapun dimanapun kita tinggal. Sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Sehingga persoalan ini bisa menjadi ringan. Karena setiap orang yang punya tanggung jawab masing-masing dan bisa memberikan peran dan solusi persoalan yang ada di bangsa ini. Oke Pak Rohim dan Kak Eci, semoga harapan kedepannya dari sekolah master dan juga sekolah bersama dapat tercapai. Amin ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita kali ini. Semoga menambah wawasan kita dan juga menambah rasa semangat kita untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Nah, Kelvin Coolidge pernah berkata, tak seorang pun pernah dihormati karena apa yang ia terima.
kehormatan adalah penghargaan bagi mereka yang mau memberi, dan itu berarti. Saya Reni Nuraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, oh ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian ku merasa sepi saat tak ada dirinya. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, oh ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku sendiri, ku bayangkan dia datang padaku dengan cinta. Di keramaian